Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hafiz. Kali ini saya akan menceritakan novel yang berjudul Ronggeng Duku Paru. Ronggeng Duku Paru adalah sebuah novel yang ditulis oleh sebuah penulis terkemuka di Indonesia, asal Banyuwangi, bernama Ahmad Tohari. Novel pertama kali diterbitkan pada tahun 1982. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta antara Serintil, seorang penari ronggeng, dan Rasus, teman kecil Serintil sebagai tentara. Ronggeng Duku Paru mengangkat latar Duku Paru, desa kecil yang dirundung kemiskinan, kebodohan, dan kelaparan. Latar waktu yang diangkat dalam novel ini adalah tahun 1960-an yang penuh dengan gejolak politik dan pemberontakan. Pada penerbitan pertama, novel terdiri atas trilogi, yaitu Catatan Buat Emak, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala. Novel Ronggeng Duku Paru pertama kali diterbitkan pada 1982. Pada tahun 2003, Gramedia Pustaka menerbitkan trilogi ini menjadi satu novel yang berjudul Ronggeng Duku Paru. Penerbitan ulang ini disertai dengan bagian-bagian yang sempat disensor. Hingga tahun 2012, versi baru novel ini telah dicetak ulang sebanyak 9 kali. Pada tahun 2014, novel Ronggeng Duku Paru diproduksi oleh Digital Archipelago dalam bentuk file audio. Hingga saat ini, Ronggeng Duku Paru telah terbit dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Cerita bermula, sejak Serintil yang belia dinobatkan sebagai ronggeng baru di Duku Paru untuk menggantikan ronggeng yang telah meninggal 12 tahun yang lalu. Semangat kehidupan di Duku Paru kembali menggeliat bagi pendukuhan yang kecil, miskin, terpencil, namun bersarja itu. Ronggeng adalah sebuah perlambangan kehidupan. Tanpa adanya seorang ronggeng, duku itu akan kehilangan jati diri. Menjadi tokoh yang amat terkenal didanggrungi karena cantik dan menggoda. Semua ingin berjoget dan tidur bersama ronggeng itu. Dari kaula biasa hingga penjabat desa, bahkan hingga penjabat kabupaten. Namun, malapetaka politik tahun 1962 membuat Duku Paru hancur, baik secara fisik maupun mental. Karena kebodohan mereka tentang politik, mereka terseret arus konflik dan divonis sebagai manusia-manusia pengkhianat negara. Pendukuhan itu dibakar dan ronggeng berserta para penabuh calung ditahan oleh tentara. Hanya saja karena kecantikannya, Serintil tidak diperlakukan semena-mena oleh para penguasa penjara tahanan politik. Pengalaman pahit yang dialami sebagai tahanan politik membuat Serintil sadar akan harkatnya sebagai manusia. Setelah ia bebas, ia berniat memperbaiki citra dirinya dengan tak lagi melayani laki-laki manapun dan menjadi wanita somahan. Ketika teman masa kecilnya, Rasus, muncul kembali dalam kehidupannya, sepercik harapan pun muncul. Akan tetapi, ternyata Serintil kembali terhempas. Kali ini bahkan membuat jiwanya hancur. Nilai-nilai kehidupan dalam novel ini lalu memegah-megahkan suatu kepercayaan adat mereka secara berlebih-lebihan. Novel Ronggeng Duku Paru merupakan kebudayaan Jawa, yaitu tentang munculnya seorang ronggeng yang telah lama menghilang dari desa mereka. Yang pastinya berkaitan tentang kebudayaan, seni, yaitu sebuah tembangan yang akan meramaikan desa dengan tarian khas mereka, yaitu ronggeng. Nilai ini terdapat pada halaman 21. Nilai-nilai kebudayaan juga terlihat pada saat nyanyian dengan tembangan lagu khas yang mereka yakini. Terdapat pada halaman 98 yang tidak dapat saya nyanyikan, karena itu merupakan bahasa Jawa. Yang ketiga, kepercayaan yang tinggi selalu muncul pada novel ini, yaitu tentang adanya suatu wangsit dalam dunia peronggengan. Terdapat pada halaman ke-12.
kepercayaan ini adalah sebuah hal yang tak perlu dibesar-besarkan, apalagi penerapan yang tak layak untuk ditiru. Karena dalam ajaran agama Islam hanya perlu dipercayai tanpa harus diterapkan. Karena dapat menimbulkan suatu adanya kemusyrikan, serta cerita-cerita yang tak mampu dipahami oleh akal yang mungkin akan membodohkan kita akan kepercayaan yang tanpa pembekalan yang cukup. Terdapat pada halaman 32. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca adalah ronggeng Duku Paru ini adalah agar kita semua mampu melihat seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari hatinya. Dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Jangankan gampang terpengaruh dengan keadaan duniawi, karena suatu saat penyesalan akan datang ke dalam hidupmu. Segala sesuatu akan kembali kepadanya. Kehidupan fana dalam hura-hura dunia dapat mencekam masa depanmu. Pesan lain yang cenderung kepada ketidaksenangan atau kebencian pengarang terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI di akhir September 1965. Interpretasi dalam novel ini adalah masyarakat kita saat ini sering pang sosial, seperti kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mana banyak di antara mereka hanya menolong orang-orang yang dianggap pantas yang ditolongnya. Yang kedua, dalam kehidupan sekarang banyak kita ketemui wanita-wanita yang menjual dirinya demi mendapatkan kehidupan yang layak pada saat hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang novel Ronggeng Duku Paru ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.